Shalom saudara, apakah itu dosa? Mungkin itu menjadi satu pertanyaan penting yang perlu kita pahami lebih dalam lagi. Apakah sebenarnya itu dosa? Apakah dosa hanyalah sebatas perbuatan yang melanggar perintah Tuhan semata? Ataukah esensi atau natur dari dosa tersebut memberi konsekuensi yang lebih dalam yang perlu kita pahami lebih dalam lagi? Untuk lebih jauh menggali tentang apakah itu dosa, kita lihat kata dosa di dalam Alkitab. Kata dosa dalam Alkitab digunakan untuk menerjemahkan beberapa istilah. Pertama, bahasa Ibrani, berarti dalam perjanjian lama, ada kata-kata berarti melakukan kesalahan atau melenceng dari tujuan. Avon berarti kejahatan atau kesalahan. Pesa berarti pemberontakan atau pelanggaran. Dan kedua, dalam bahasa Yunani berarti perjanjian baru, kata dosa menggantikan kata hamartia, berarti melenceng dari sasaran atau tidak mencapai standar. Dari kata-kata yang ada di dalam Alkitab ini, mungkin kita bisa menyimpulkan dosa berarti kejahatan atau kesalahan, pemberontakan, pelanggaran, ataupun melenceng dari sasaran yang Tuhan tentukan. Kalau kita bicara tujuan penciptaan manusia, tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Tuhan. Atau semua semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita lihat di Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Di sini terlihat bahwa Tuhan menciptakan manusia itu hanyalah untuk kemuliaan Tuhan semata. Akibat dosa berarti melenceng dari sasaran awal. Jadi sasaran awal penciptaan manusia untuk kemuliaan Tuhan menjadi kemuliaan diri manusia itu sendiri. Untuk kepuasan diri sendiri. Kita lihat di Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi awalnya manusia memiliki kemuliaan Allah, di mana tujuan Allah dari awal penciptaan manusia itu untuk kemuliaannya. Karena dosa membuat kemuliaan Allah yang dimiliki manusia telah hilang. Mereka gantikan hanya untuk kepuasan diri mereka sendiri. Itu hal yang bisa kita simpulkan dari apa yang menjadi kata dosa, arti kata dosa itu sendiri. Untuk lebih jelas kita melihat di Alkitab, asal mula manusia jatuh ke dalam dosa. Hal yang pertama, Allah memberikan perintah kepada manusia untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kejadian 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di sini terlihat jelas perintah Allah kepada manusia. Hanya satu. Jangan memakan buah di pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Perintah itu terlihat dengan jelas. Bahkan konsekuensi dari pelanggaran itu juga Tuhan telah sebutkan bahwa mereka akan mati. Itu hal yang pertama. Tapi kita lihat kejadian selanjutnya.
Ular atau iblis menggoda Hawa. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ular atau iblis menggoda Hawa. Dia memutarbalikkan fakta yang ada dari perintah Allah itu, dia rubah, dia putarbalikkan. Itu membuat Hawa berpikir kembali, bahkan dari kehendak bebas atau keinginan dari dalam hatinya, muncul suatu keinginan. Dia ingin seperti Allah. Kita garis bawahi di sini. Manusia ingin menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dari godaan ular atau iblis ini, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Hal yang pertama adalah ketidaktaatan akan perintah Allah. Dan yang kedua adalah pemberontakan manusia. Itulah yang menjadi akar dari manusia jatuh ke dalam dosa. Kita lihat di Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Di sini kita lihat manusia jatuh ke dalam dosa dimulai dari ketidaktaatan akan perintah Allah. Dan sudah itu adanya pemberontakan manusia karena keinginan dia menjadi seperti Allah. Itu yang menjadi akar dari manusia jatuh dalam dosa. Kadang kita berpikir manusia jatuh dalam dosa karena manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Itu memang benar. Tapi akar dari manusia jatuh dalam dosa itu adalah ketidaktaatan dan pemberontakan. Memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat adalah konsekuensi dari jatuhnya manusia ke dalam dosa. Itu bukan menjadi akar dari manusia jatuh dalam dosa. Kita harus lihat di sini. Oleh karena itu, manusia jatuh dalam dosa ada dua proses. Pertama, kalau kita lihat di sini, adanya keinginan atau kehendak bebas yang muncul dari dalam hati. Itu hal yang pertama. Dan kedua adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Keinginan untuk menjadi seperti Allah yang menyebabkan ketidaktaatan akan perintah Tuhan muncul dari dalam hati manusia. Dibuahilah keinginan tersebut dengan perbuatan mengambil buah pengetahuan yang baik dan jahat, lalu mereka memakannya. Kita garis bawahi, di sini ada dua proses. Yang pertama keinginan dan kedua adalah tindakan. Kalau kita melihat dari asal usul manusia jatuh di dalam dosa, ada akibat atau konsekuensi dari mereka jatuh di dalam dosa. Hal yang pertama, kematian rohani, yaitu pemisahan dari Allah atau putusnya hubungan manusia dengan Allah.
Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Hal yang pertama adalah putusnya hubungan manusia dengan Allah. Persekutuan manusia dengan Allah dari semula penciptaan adalah persekutuan yang harmonis. Manusia bersekutu dengan Allah tanpa ada satu halangan sedikit pun. Manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan ingin manusia itu memuliakan Dia. Berarti ada suatu hubungan antara manusia dengan Tuhan itu sendiri yang seharusnya tidak ada halangan atau hubungan tersebut pasti baik adanya. Tetapi karena adanya dosa, hubungan antara manusia dengan Allah menjadi terpisah atau putus. Kita lihat di Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Karena dosa itulah maka hubungan manusia dengan Allah terpisah. Hal yang kedua, kematian fisik. Kejadian 3 ayat 19. Ini hukuman buat manusia karena manusia jatuh dalam dosa. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kematian fisik yang dialami manusia itu menjadi satu akibat dari manusia setelah mereka jatuh dalam dosa. Awalnya manusia hidup kekal karena adanya buah dari pohon kehidupan yang memungkinkan manusia itu kekal. Tetapi karena jatuh dalam dosa, mereka diusir di Taman Eden. Dan akibat dari semua itu, manusia tidak kekal. Dia akan mengalami kematian fisik. Di sini terlihat di Kejadian 3 ayat 19. Hal selanjutnya, dosa yang diwariskan. Karena manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa, kita sebagai keturunan Adam dan Hawa diwariskan dosa tersebut. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa yang diwariskan kepada semua keturunan Adam dan Hawa. Itulah dosa warisan. Hal selanjutnya, kecenderungan hati manusia membuahkan kejahatan. Ini menarik. Setelah memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, manusia mengenal arti kejahatan. Dampak dari mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, mereka mengenal arti kejahatan. Awalnya manusia tidak mengerti apa yang disebut dengan kejahatan. Manusia awalnya diciptakan hanya mengenal kebaikan semata. Di Kejadian kita lihat mereka yang awalnya telanjang sekalipun, mereka tidak merasa malu atau takut.
Tetapi setelah mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, terbukalah mata mereka dan mereka mengetahui bahwa mereka itu telanjang. Mereka malu dan takut. Itu awal dampak dari buah tersebut. Terus apa yang manusia anggap baik adalah kebaikan untuk dirinya sendiri. Karena manusia mengenal kejahatan atau manusia mengetahui adanya kebaikan dan kejahatan, yang sangat disesalkan adalah apa yang dianggap baik buat dirinya, itulah yang mereka lakukan. Contoh, misalkan kita lihat di peristiwa Kain dan Habel, anak dari Adam dan Hawa. Habel diindahkan persembahannya oleh Tuhan. Kain tidak diindahkan. Dalam diri Kain, dalam hati Kain, apa yang dianggap baik adalah dia membuahi kebencian dari hatinya. Dia benci kepada adiknya, maka dia memutuskan untuk membunuh adiknya. Apa yang muncul dari dalam hatinya, iri hati dan kebencian tersebut, dia buahi menjadi satu perbuatan yang menurut dia adalah sesuatu yang baik. Menurut Kain itu sesuatu yang baik karena memuaskan kebencian dan iri hatinya dengan cara membunuh adiknya sendiri. Jadi apa yang dianggap baik oleh manusia, itulah yang membuat manusia melakukan sesuai dengan apa yang dia anggap baik. Namun sangat disesalkan, kecenderungan hati manusia itu membuahkan kejahatan semata. Kita lihat Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini terlihat sayangnya karena manusia mengetahui apa yang baik dan jahat tersebut, kecenderungan hatinya hanyalah membuahkan kejahatan semata. Kejahatan dalam artian apa yang menurut dia itu baik. Walaupun kalau kita lihat dalam kacamata Allah itu adalah kejahatan. Tapi apa yang baik menurut pemikiran dia atau hatinya manusia tersebut, itu yang mereka lakukan. Makanya semua kecenderungan hati manusia itu berbuahkan kejahatan. Hanya demi memuaskan kepentingan dirinya sendiri. Dari sini kita bisa melihat natur dosa atau esensi dosa itu adalah ketidaktaatan akan perintah Allah dan pemberontakan terhadap Allah. Itu yang menjadi akar dari dosa tersebut. Saya cukupkan sekian pembahasan kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.